Assalamualaikum Pak Sukirman, salah satu aktivis. Waalaikumsalam. Yang sudah tua. Kenapa sudah tua kok masih aktif di bidang lingkungan hidup, di bidang sosial? Apa motifnya? Mungkin ada yang istimewa dari Kalau motifnya, di aktivis? yang jelas, yang pasti istimewa sekali. Ini untuk anak cucu, penting sekali kalau ini diteruskan kan. Ablasi akan terus menerus. Oh, iya. Terus kenapa saya tua masih semangat? Kalau tidak ada yang tua semangat, nanti yang di bawahnya juga malah tambah lemah. Ini tetap semangat. Umur sudah berapa? Lingkungan hidup. Umur sudah 54. Nah, ini salah satu potret bahwa Umur 54. umur tua tidak menjadi halangan untuk tetap berkarya atau terjun di bidang sosial. Oke, semoga harapan saya tetap jaya. Bagaimana yang muda? Pendapat dari yang tua tadi? Kalau yang muda memang saatnya berkarya, apalagi yang tua memotivasi. Nah, ini menjadi motor bagi yang muda. Ini memotivasi sekali. Kaum tua sudah memberikan pelajaran, memberikan motivasi dan juga inspirasi. Kita yang muda-muda meneruskan. Nah, ini yang tua memberikan suri toladan, yang muda yang berkarya. Nah, ini menjadi menambah, kalau istilah sekarang menjadi booster. Ya. Jadi power, tambah power bagi kita. Jadi agar tongkat estafet tidak putus ya, Betul, dari betul. satu Dan, generasi ke generasi kita lain. Ya. meregenerasi. Dan mudah-mudahan ini berkah dan barokah. Hari ini program penanaman mangrove di kawasan SMA Negeri 1 Ayah. Iya, betul. Ini yang merupakan SMA paling ujung barat daya ya, berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Cilacap ya. Ya. Jadi untuk SMA ini sendiri berada di berbatasan langsung dengan Cilacap, di mana di sebelah barat SMA merupakan aliran Sungai Ijo atau Das Ijo, daerah aliran Sungai Ijo, atau orang lokal menyebutnya dengan Kalibodo. Kalibodo ya. Iya, nah ini merupakan sungai besar yang mana di SMA ini kebetulan merupakan tikungan, dan energi air dari arah hulu maupun hilir ketika terjadi pergantian arus ini sangat besar. Ini yang berpotensi merusak, terkikis. Nah, ini yang dulunya saja ini lahan di sebelah pagar SMA ini berjarak lebih dari 5 meter, saat ini terhitung kurang dari 5 meter. Jadi untuk 2 bulan ini saja abrasinya tinggi di sini. Apalagi kita tahu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal terjadi tsunami, sungai besar ini bisa menjadi tolnya tsunami. Iya. Ini yang harus kita ikhtiar bersama, kita antisipasi, mitigasi bersama. Ya. Ini penanaman melibatkan anak-anak sekolah. Ini hari ini SMA Negeri 1 Ayah. Ya. Mungkin ada sekolah-sekolah yang lain sejak kemarin. Yang sudah terlibat, di antaranya yang daerah langsung terpapar, di antaranya MTS Al Ihsan, kemudian SMA 1 Ayah ini sendiri. Lalu kita mendapatkan dukungan dari sekolah lain, di antaranya ada SMP Muhammadiyah Ayah, ada beberapa sekolah yang menginginkan untuk memberikan dukungan kegiatan ini. Iya. Nah, ini kalau bisa mungkin juga sudah ada program bahwa anak-anak tidak hanya dilibatkan menanam, atau mungkin berlanjut untuk perawatan dan lain-lain. Ya. Untuk keberlanjutannya, anak-anak tentu kita nanti akan kenalkan tidak hanya proses menanamnya saja, tapi nanti teman-teman dari para pelajar nanti kita akan ajarkan cara merawatnya, karena mangrove ini sendiri butuh perawatan ekstra, mulai dari 0 hari penanaman sampai nanti usia 2,5 tahun butuh perawatan ekstra, harus pembersihannya ekstra,
pengawasannya. Jadi dari kerusakan, misal ada kerusakan kita sulam juga, kemudian ada sampah kita bersihkan, ada gulma juga dibersihkan seperti itu. Jadi berkelanjutan. Tidak Ya, hanya- sedikit tentang teknis dari penanaman mangrove dari 0 sampai Z, A sampai Z, sedikit aja sepintas. Oke, mulai dari nol. Kalau kita ada beberapa metode, di antaranya misal kita menggunakan propagul atau buahnya langsung dari mangrove, kita bisa langsung menancapkannya. Nah, ini untuk daerah-daerah tertentu yang memang aliran airnya tidak begitu deras, kita bisa gunakan propagul. Kemudian kalau untuk daerah aliran sungai atau yang ada aliran air, ada energi air yang bergerak, kita gunakan, lebih baik menggunakan bibit yang sudah berdaun menggunakan polybag. Jadi polybag itu berfungsi bisa menjadi, selain untuk mempercepat tanaman itu tumbuh, kemudian di sisi lain dia mempunyai manfaat sebagai semacam pemberat atau bandul. Jadi di air, ketika ada aliran air, ada pengikisan tanah media tanamnya, dia sudah punya ikatan di tanah, sudah keluar akar, jadi perkembangannya lebih cepat. Itu. Kemudian selanjutnya ada tanam, misal kita menanam di lahan itu, di lahan yang mau kita tanam, kita harus membuat lubang menggunakan panja. Ya. Panja itu kayu yang seukuran satu lengan, ya, diameter sekitar 7 sampai 10 cm. Kita buat lubang untuk menanam. Kemudian bibit itu kita masukkan ke dalam lubang-lubang tersebut. Lalu setelah bibit dimasukkan, ada hak tanaman yang melekat untuk, kalau bayi itu semacam di titah itu dipapah, ditanting lah ya. Ditanting itu kita ada yang namanya ajir seperti ini. Jadi ada bambu kecil, ini haknya tanaman baru atau tanaman yang baru ditanam. Nah, kemudian kita ikat menggunakan tali. Kalau ada, kita gunakan tali yang organik saja. Tapi kalau kita menggunakan tali organik, misal Tali serat bambu, pelepah pisang, ya. bambu, itu biasanya memang kesulitannya kita tidak bisa bekerja cepat. Nah, untuk instan kita bisa gunakan bahan pabrikasi menggunakan tali rafia. Tapi kita siasati tali rafia ini juga biar tidak menambah residu di alam, kita bikin rafia ini suwiran yang kecil-kecil saja, biar nanti ketika lapuk mudah terurai. Kemudian ada teknik khusus untuk mengikat bambu ini. Jadi tidak serta-merta di tali mati diikat misal seperti ini kan tali mati. Jadi memang ada teknik khusus yang ketika mengikat tanaman baru ini. Ini ajir merupakan salah satu hak tanaman baru. Kurang ya Jide. Ajir masih. Terus mungkin ini sedikit, kalau nanti ada sekolah lain, mungkin yang sekolah yang agak jauh dari lokasi ini, ada yang ingin menghubungi, ini gimana Mas? Ingin ikut menanam? Boleh. Kalau ada organisasi relawan atau komunitas maupun sekolah yang ingin terlibat, mulai dari PAUD, SD sampai bahkan perguruan tinggi, kita buka lebar kesempatan untuk kita bareng-bareng peduli pada lingkungan. Bisa menghubungi saya langsung sebagai humas dari Pansela, bisa menghubungi phone atau WA, by phone atau WA ke 0812 1560 8495. Saya ulangi, 0812 1560 8495. Tuh. Atau bisa
DM di Instagram saya, Instagram @Sabtanudin, atau Messenger Facebook Agus Sabtanudin boleh. Silakan, bisa yang paling mudah bisa. Ya. Kita bisa bareng-bareng bersinergi menjaga alam. Terima kasih. Sama-sama. Lanjutan untuk Siap, lanjutkan. berkarya. Ini di bantaran Das Ijo, Opak Selawi Selatan, yang ada di perbatasan, yaitu perbatasan Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Cilacap.